Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Aziz dengan 3 digit yang terakhir 159. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan rangkuman materi pada minggu keempat kemarin. Di sini saya bersama 4 rekan saya, yakni yang pertama Michael Freska Kurniawan dengan 3 digit yang terakhir 167. Selanjutnya yakni Rian Ilma Ahmada dengan 3 digit terakhir 154, dan yang ketiga yakni Yusuf Aura Ramadhani dengan 3 digit terakhir 168. Untuk pemaparan materi langsung saja kita saksikan. Switching dalam jaringan komputer yaitu proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan switch. Contohnya, komputer A ingin mengirim data ke komputer B. Untuk melakukan itu, komputer A harus mengetahui alamat MAC dan IP dari komputer B sebagai tujuan. Setelah informasi ini diketahui oleh komputer A mengirimkan frame data melalui port ke switch. Switch kemudian akan memeriksa forwarding table yang dimiliki untuk mengetahui port mana yang terhubung dengan komputer B. Berdasarkan informasi tersebut, switch akan meneruskan frame ke port yang sesuai sehingga data dapat sampai ke komputer B dengan efisien. Proses ini memungkinkan komunikasi dalam jaringan berjalan lebih cepat dan terarah dibandingkan dengan metode lama seperti hub yang mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan. Ethernet switching adalah proses pengiriman data dalam jaringan menggunakan perangkat switch untuk menentukan jalur yang tepat bagi setiap frame yang dikirim. Switch bekerja dengan membaca alamat MAC dari frame yang masuk dan merujuk ke forwarding table untuk menentukan port tujuan yang sesuai. Tidak seperti hub mengirimkan data ke semua perangkat dalam jaringan, switch hanya meneruskan frame ke perangkat yang benar sehingga mengurangi kemacetan jaringan dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Teknologi ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan aman dalam jaringan lokal LAN. Ethernet switching yaitu bagian data dikirim antara dua perangkat melalui switch berdasarkan alamat MAC. Saat satu perangkat ini mengirimkan data ke perangkat lain, ia terlebih dahulu memeriksa forwarding table untuk menentukan jalur yang benar. Data dikirim dalam bentuk frame yang berisi alamat sumber dan tujuan. Switch menerima frame ini, membaca alamat MAC sumber dan tujuan, lalu mencatat alamat sumber dalam forwarding table-nya agar dapat mengingat perangkat tersebut untuk komunikasi di masa depan. Jika switch sudah mengetahui port yang terhubung dengan alamat tujuan, maka frame akan langsung diteruskan ke port tersebut. Jika belum, switch akan melakukan proses pembelajaran dengan mengirimkan frame ke semua port kecuali sumbernya. Setelah perangkat tujuan menerima data, ia juga mencatat alamat sumber ke dalam forwarding table-nya untuk komunikasi dua arah yang lebih efisien. Local Area Network atau bisa disebut LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti rumah, kantor, atau gedung. LAN memungkinkan perangkat saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya, seperti printer atau koneksi internet. Jaringan ini biasanya menggunakan kabel Ethernet atau teknologi nirkabel seperti WiFi untuk komunikasi yang cepat dan efisien. Perangkat jaringan LAN diperlukan agar komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Komputer dalam LAN harus memiliki network interface control atau bisa disebut NIC jika digunakan kabel atau wireless network interface controller atau bisa disebut WNIC.
Jika menggunakan jaringan nirkabel, selain itu LAN juga memerlukan Ethernet switch untuk koneksi nirkabel atau wireless access point untuk jaringan nirkabel agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan masih tentang LAN sebelumnya yang dijelaskan teman saya, yaitu definisi LAN. Jadi LAN sendiri adalah local area network atau jaringan yang menghubungkan komputer dalam ruang lingkup terbatas seperti rumah, bangunan, kantor, dan kampus. Jadi kalau di kampus, kantor, dan di rumah-rumah itu pasti pakai LAN. Terus kemudian ukuran LAN dapat seukuran jaringan komputer rumah tinggal yang hanya terdiri atas beberapa komputer atau universitas gitu kan, yang dapat memiliki ribuan komputer terhubung. Ada beberapa teknologi LAN, yaitu wired maupun wireless. Nah, saat ini mungkin yang paling sering digunakan yang wireless, karena kalau wired itu dia butuh kabel, semacam kabel untuk, istilahnya butuh perantara. Jadi secara fisik itu perantaranya kelihatan. Kalau wireless itu seperti wifi, ethernet. Jadi lebih sering digunakan sekarang yang wireless. Nah, saat ini komputer yang terhubung dalam LAN tidak hanya komputer tradisional seperti PC atau laptop, melainkan juga telepon genggam, speaker, TV, kamera pengawas, hingga lampu kamar. Kemudian kita ke wired LAN, Ethernet ya, ini yang pakai kabel. Ini ada komponennya namanya Ethernet switch. Ini nanti bisa ditampilkan di sini editor. Nah, Ethernet switch ini ada yang jenisnya banyak ya, portnya itu ada yang 5, ada yang 48, ada yang 12. Jadi tergantung kebutuhan yang dibutuhkan. Terus Ethernet switch ini berfungsi untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain. Jadi ketika ada satu perangkat di sini, kemudian harus terhubung ke sini, mereka harus menyambungkan itu lewat switch. Jadi di tengah-tengahnya ada switch. Nah, kemudian bagaimana cara membangun LAN dengan Ethernet switch? Ya seperti ini, nanti ada gambarnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di bagian tengah gambar itu switch. Terus kemudian ada perangkat lain seperti laptop, PC, komputer. Nah, cara menghubungkannya yaitu dengan menggunakan kabel, lalu disambungkan ke satu switch. Terus kemudian salah satu port dan koneksi ke laptop ditandai dengan lingkaran merah ya, yang itu ya. Nanti masuknya ke situ. Oke, yang selanjutnya yaitu multiple switch. Ini nanti gambarnya editor ya, bisa dilihat di sini ya. Multiple switch ini tidak ada bedanya dengan yang tadi, yang switch hanya dengan satu switch. Ini bedanya dia menggunakan double switch. Jadi nanti switchnya itu dihubungkan, kemudian jadi satu switch itu seperti jadi satu kesatuan, lalu dihubungkan ke perangkat lain. Nah, itu fungsinya sebenarnya hanya untuk menambah kapasitas saja ya, karena di beberapa kondisi mungkin membutuhkan perangkat yang banyak seperti universitas atau kantor, itu kan tidak mungkin pasti pakai satu switch aja, pasti kurang. Jadi ditambahin dengan switch lain dengan dihubungkan seperti itu. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Aziz dengan 3 digit yang terakhir 159. Di sini saya akan menjelaskan wireless NIC. Wireless NIC adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain terhubung ke jaringan WiFi tanpa kabel. Perangkat ini bisa berupa internal atau tertanam dalam motherboard, atau eksternal yang tertancap pada USB atau PCI atau juga PCIe. Fungsinya adalah mengirim dan menerima data melalui gelombang radio, memungkinkan akses internet dan jaringan lokal yang secara nirkabel. Wireless NIC juga merupakan komponen penting yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan WiFi tanpa kabel. Selanjutnya yakni tantangan wireless LAN. Yang pertama yakni interferensi. Interferensi adalah ketika dua perangkat memancarkan sinyal pada saat bersamaan di frekuensi yang sama.
akan terjadi interferensi yang mengakibatkan pesan tidak diterima dengan benar di tujuan dan kapasitas jaringan yang tidak optimal. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan desain pemilihan kanal frekuensi yang tepat dan tata letak akses poin yang baik untuk meminimalkan interferensi sinyal. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Contoh gambar yang pertama yakni menjelaskan tentang wireless LAN, yang mana perangkat seperti laptop ini terhubung ke internet melalui WiFi access point. Selanjutnya yakni gambar yang kedua menunjukkan berbagai teknologi nirkabel seperti WiFi, Bluetooth, jaringan seluler 5G atau 5G, dan LPWAN yang dalam hal ini LoRa, Sigfox, NB-IoT, dan lain-lain yang digunakan untuk komunikasi nirkabel. Dan yang terakhir gambar yang ketiga yakni membandingkan teknologi nirkabel berdasarkan kecepatan atau bitrate dan jangkauan. WiFi cepat tapi terbatas jangkauannya, 5G atau 4G seimbang, dan LPWAN memiliki jangkauan luas tetapi kecepatan yang rendah. Untuk selanjutnya yakni materi tentang ISM band. ISM band yakni singkatan dari Industrial, Scientific, dan Medical. ISM band yaitu pita frekuensi yang khusus dialokasikan untuk perangkat ISM yang memancarkan gelombang radio dengan jarak jangkauan dekat tanpa perlu izin lisensi frekuensi. Selanjutnya yakni setiap negara mendefinisikan pita ISM yang berbeda-beda. Misalnya, selanjutnya dan yang terakhir, dan masih ada lain sebagainya. Untuk contoh perangkat yang bekerja di frekuensi 2.4 sampai 2.5 GHz, yakni yang pertama, dan yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dalam hal ini, masalah yang utama adalah interferensi. Semakin tinggi frekuensi, terutama jika lebih dari 10 GHz, sifatnya akan mendekati sifat cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya tentang materi mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama saya sampaikan adalah penutup teknologi LAN meliputi teknologi wireless, umumnya Ethernet dan wireless. Perangkat jaringan yang menghubungkan setiap komputer dalam Ethernet LAN disebut Ethernet switch, sedangkan dalam WLAN menggunakan wireless Wi-Fi access point. Implementasi WLAN memerlukan pertimbangan tertentu, seperti pemilihan kanal frekuensi dan tata letak access point, agar komunikasi komputer dapat terjadi secara optimal. Selanjutnya ada paket routing. Router, sebuah komputer dapat mengirimkan data ke jaringan yang berbeda dengan bantuan perangkat jaringan yang disebut router. Router meneruskan paket yang diterima ke jaringan lain berdasarkan informasi alamat IP tujuan yang terkandung di dalam paket header. Routing table. Router memiliki routing table yang memetakan alamat IP komputer dengan port antarmuka. Jika antarmuka router lihat adalah if1 dan if2 dan ada B, routing table akan berisi seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya ada konfigurasi alamat MAC dan IP setiap NIC pada host A, host B, dan router. Konfigurasi alamat MAC dan IP pada host A, host B, dan router. Dalam sebuah jaringan komputer, setiap perangkat memiliki alamat MAC dan alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi. Pada gambar ini kita melihat bagaimana host A mengirimkan data ke host B melalui router. Host A memiliki MAC address 5420 BB0189EF dan IP address 192.168.1.5/24. Router berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan dengan dua antarmuka. if1 MAC address 6C400899E800, IP address 192.168.1.124. if2 MAC address 820F18A9F440, IP address 192.168.2.124. Host B memiliki MAC address 007299FF3200 dan IP address 192.168.2.10/24. Alur pengiriman data.
Host A ingin mengirim data ke host B, tetapi karena berbeda jaringan, paket harus melewati router. Paket yang dikirim memiliki destination IP 192.168.2.0, host B source IP 192.168.1,5 host A. Destination MAC 6C400899 router if1. Source MAC 5420 PP0189 host A. Router menerima paket, membaca IP tujuan, lalu mengganti header MAC sebelum meneruskan paket ke jaringan berikutnya. Paket diteruskan melalui itu dengan MAC address yang sesuai agar bisa diterima oleh host B. Host A memiliki MAC address 5420 PP0189F dan IP address 192.168.1,5/24. Router memiliki dua antarmuka, if1 dengan MAC address 6C400899E800 dan IP address 192.168.1,1/24 serta if2 dengan MAC address 820F18A9F440 dan IP address 192.168.2.1/24. Saat bisa mengirim paket ke host B, paket harus melalui router karena berada di jaringan berbeda. Router menerima paket, membaca alamat IP tujuan, lalu meneruskannya melalui antarmuka, if2 dengan header Ethernet yang diperbarui. Pertama-tama kita melihat skenario jaringan yang terdiri dari tiga komponen utama, host A, router, dan host B. Host A memiliki MAC address 5420 BP0189EF dan IP address 192.168.1.5.24. Sementara itu host B memiliki MAC address 007299FF3200 dan IP address 192.168.2.10/24. Router berperan sebagai perantara dengan dua antarmuka, if1 dan if2, masing-masing memiliki MAC address dan IP address tersendiri. Ketika host A mengirim data ke host B, maka paket tersebut harus melewati router karena kedua perangkat berada di jaringan berbeda. Pada tahap awal, paket dari host A dikirim menuju router dengan alamat IP tujuan 192.168.2.10. Namun sebelum diteruskan ke host B, router harus mengganti header Ethernet agar paket dapat mencapai tujuan yang benar. Saat paket tiba di router melalui antarmuka if1, router membaca IP tujuan dan menentukan bahwa paket harus dikirim ke host B melalui antarmuka if2. Pada tahap ini, router mengganti MAC address sumber dengan MAC address if2 dan mengganti MAC address tujuan dengan MAC address host B. Meskipun Ethernet berubah, alamat IP sumber dan alamat IP tujuan tetap sama. Setelah perubahan header Ethernet, paket dikirim melalui jaringan LAN 2 hingga akhirnya mencapai host B. Host B menerima paket dengan MAC address tujuan yang sesuai dengan perangkatnya, lalu memproses data yang dikirim oleh host A. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.